Shalom Victorious People. Kita tahu bangsa-bangsa saat ini sedang berjuang, termasuk Indonesia. Banyak sekali yang sedang melewati lembah kekelaman, baik dalam kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan banyak hal lainnya. Tetapi biarlah firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada setiap kita, saudara dan saya, untuk terus dapat berjalan bersama Tuhan dan keluar menjadi dampak yang memuliakan nama Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Saudara, biarlah kita tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang begitu banyak dan belum tentu benar, saudara. Ya, dan biarlah kita selalu kembali dan mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya. Kebenarannya, saudara. Supaya apa? Supaya seperti ayat 3 berkatakan, ia seperti pohon, ia itu saudara dan saya, kita umat percaya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya, apa saudara, berhasil. Saudara dan saya dalam keadaan apapun, Tuhan mau pakai untuk menjadi alatnya. Saudara dan saya, kita mampu untuk berbuah karena Roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan lemah, jangan takut, jangan gentar. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita semangat, bangkitkan iman, dan lihatlah hidup saudara dan saya adalah alat Tuhan. Mari kita berbuah dan muliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan setiap keluarga saudara. Amin. Haleluya, shalom. Pada saat ini kita kembali memuji Tuhan dengan hati yang merindukan kehadiran Tuhan, dengan hati yang menyembah Tuhan, dengan hati yang melulukan Tuhan Yesus. Kita sama-sama memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam pujian Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya, kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, amin, haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya.
bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Engkau Juru Selamat dunia, Raja pemenang. Haleluya, layak ditinggikan, Engkau mulia. Haleluya, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau tempat perlindungan kami. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan Yesus. Kami datang pada Engkau Tuhan Yesus pada saat ini Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu Bapa, Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa dekat dengan Engkau Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Dekat padamu
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami menantikan Engkau, oh Yesusku. Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, seperti rusa yang rindu aliran sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, sumber air kehidupan. Haleluya, dimuliakan Engkau Tuhan, diagungkan namamu Yesus. Haleluya, mulia namamu Tuhan, ajaib Engkau, layak diagungkan, layak dimasyurkan.
memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Nyanyi pujang bagimu Tuhan, pujang bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujang bagimu Tuhan, pujang bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom GBI Victorious Family, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Hari yang luar biasa ini kita datang beribadah bersama-sama. Mari kita sebelum masuk di dalam ibadah, kita satukan hati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa ini kami tidak berjalan sendiri, tetapi Engkau senantiasa menyertai kami. Biarlah pada saat ini ya Tuhan kami bisa duduk tenang Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu sungguh sudah jatuh di tanah hati kami yang siap menerima taburan firman. Urapi setiap kami ya Tuhan, tanpa terkecuali dimanapun kami berada. Dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biarlah kebenaran firman itu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama yang ajaib dan kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa agar kita semua tetap mempunyai iman yang tegar, yang kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini sharing yang akan disampaikan adalah hikmat untuk keberhasilan. Kita tahu hari-hari ini kita semua mau berhasil melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi. Berhasil untuk keluar. Mungkin ada di antara saudara yang sedang isolasi mandiri, ada yang sedang di dalam rumah sakit. Kita bisa berhasil keluar, kita bisa berhasil membangun keluarga, berhasil untuk mendidik anak-anak, berhasil untuk melakukan usaha atau memulai usaha baru yang sangat berubah dari sebelumnya. Di hari-hari ini kita ingin berhasil untuk melakukan banyak hal, berhasil untuk memimpin bangsa yang besar, memimpin perusahaan saudara. Tapi semua ini butuh hikmat saudara.
bukan hanya pengetahuan. Kalau ada quote ya yang berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Membuat banyak orang terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang belajar lebih lagi, which is begitu baik, itu bagus saudara. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup. Kita memerlukan hikmat Tuhan. Kita memerlukan hikmat ilahi. Kenapa? Karena kita tahu berapa banyak orang yang pintar tetapi frustasi karena tidak bisa menghandle keadaan. Tidak tahu bagaimana mendapatkan jalan keluar, solusi. Berapa banyak orang yang sukses tidak bisa menghandle keberhasilannya. Atau berapa banyak kita tahu orang yang terkenal, orang yang berhidup dalam kelimpahan, tetapi jatuh dalam dosa, bahkan hidupnya akhirnya sangat menyedihkan. Saudara, kepintaran, ketenaran, kekayaan tanpa hikmat itu tidak akan maksimal, saudara. Dan kita tidak akan kuat. 1 Korintus 3 ayat 19a, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ada seseorang yang sangat mempunyai IQ yang sangat tinggi menurut catatan sejarah, dan namanya adalah William Sidis. Dia lahir 1898. Saudara, waktu dia berumur 8 tahun dia sudah menulis 4 buku. Ya, dia belajar 9 bahasa, saudara, di dalam usia 8 tahun. Usia 11 tahun dia sudah masuk ke Harvard College. Sangat pintar, saudara. Tetapi sayangnya, waktu dia dewasa, dia berpindah-pindah pekerjaan. Dia tidak bisa stay di satu pekerjaan. Dia tidak bisa bertahan. Dia tidak bisa bertekun, saudara. Dia meninggal di usia muda, 46 tahun. Dan namanya tidak banyak dikenal oleh orang. Karena kepintarannya tidak dipergunakan dengan hikmat untuk menjadi dampak bagi humanity, bagi banyak orang, bagi kemanusiaan. Bagaimana dengan orang-orang yang terkenal di dunia yang kita tahu, yang akhir hidupnya sangat tragis. Kita tahu Michael Jackson, Marilyn Monroe, Robin Williams, Amy Winehouse, dan masih banyak lagi yang punya talenta luar biasa. Tenar, berkelimpahan, tetapi meninggal dengan cara yang menyedihkan, saudara. Jadi ternyata untuk berhasil di dalam hidup, kita butuh hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dunia. Apa sih hikmat dari Tuhan itu? Firman Tuhan mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita mempunyai nilai-nilai kebenaran, menghidupi nilai-nilai kebenaran. Kita tahu Raja Salomo. Saudara, dia adalah putra Raja Daud. Dia mempunyai kuasa dan otoritas untuk memerintah bangsanya, negaranya yang besar, dengan rakyat yang jumlahnya banyak, saudara. Dan dia sangat mengerti prinsip ini, memerlukan hikmat Allah. Dan dia minta kepada Tuhan sumber hikmat itu. Mari saudara kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat ke-8 sampai 9. Nanti saya bacakan. Salomo berkata seperti ini, saudara, kepada Tuhan. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu di 1 Raja-Raja 3 ayat 11. Tuhan berkata kepadanya, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang,
atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak akan ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, saudara yang dikasihi, waktu Salomo meminta mengerti prinsip ini, betapa pentingnya dia membutuhkan hikmat Allah untuk memimpin bangsa. Tuhan memberikan bahkan lebih daripada itu, saudara. Sehingga waktu Salomo mempunyai hikmat Tuhan, kita tahu sebuah cerita yang sangat terkenal waktu dua orang ibu datang kepada Salomo. Mereka bertengkar di depan Raja Salomo karena memperebutkan seorang anak laki-laki. Ibu yang satu berkata, "Ini anak saya, dia mengambil anak saya waktu saya tertidur." Ibu yang kedua bilang, "Tidak, saya tidak mengambil. Anak dia sudah mati. Dia yang mengambil anak saya." Saudara, ribut demikian. Tidak ada yang mau mengalah tentunya. Raja Salomo tidak mengenal kedua wanita ini. Dia bisa saja sangat bingung, saudara. Tetapi dalam keadaan yang membingungkan, seringkali kita dihadapi oleh keadaan-keadaan yang membingungkan, di mana kita tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Salomo dengan hikmat Allah menerima hikmat Allah itu, dan hikmat Allah itu membuat Salomo berani mengambil keputusan yang tepat. Dia katakan kepada serdadunya atau tentaranya, "Ambil pedang itu, belah bayi itu, dan berikan setengah kepada ibu A, setengah kepada ibu B." Saudara, ibu yang pertama berteriak, Jangan berikan saja anak itu kepada dia. Jangan bunuh anak itu. Jangan belah anak itu." Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu kedua? Ibu kedua berkata, "Jangan berikan anak itu kepada siapa-siapa. Belah saja menjadi dua." Wah, saudara, bisa bayangkan, saudara? Di situ Salomo bisa mengerti, dan Salomo berkata kepada tentaranya, "Berikan bayi itu. Jangan dibelah, berikan bayi itu kepada ibu pertama. Karena seorang ibu tidak akan mau anaknya disakiti," saudara. Dan benar, saudara, ternyata ibu pertama adalah ibu daripada anak tersebut. Lihat bagaimana hikmat Allah membantu Raja Salomo untuk memutuskan banyak perkara-perkara yang sangat-sangat sulit. Kita hari-hari ini dihadapi dengan segala perkara-perkara yang sangat sulit. Baik dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam keluarga, dan sebagainya. Ini waktunya kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi. Karena dialah sumber hikmat. Dari dialah hikmat itu datang, saudara. Salomo akhirnya menjadi raja yang sangat bijaksana, saudara, di dalam pemerintahannya. Dan bagaimana saudara dan saya kita bisa mendapatkan hikmat Allah itu? Seperti Salomo, mari kita datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Doa, minta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya." Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Dia mau setiap saudara dan saya datang kepadanya lebih lagi. Minta hikmat. Saudara dan saya, kita butuh hikmat Tuhan. Dan selain meminta hikmat Tuhan, rindukan untuk mengalami Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, jalan-jalan Tuhan.
senantiasa ada kerinduan yang mendalam. Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, apa sih maksudnya takut akan Tuhan? Apakah kita takut nanti Tuhan marah? Apakah no, takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau saudara mengasihi suami saudara, mengasihi istri saudara, mengasihi orang tua saudara, mengasihi anak-anak saudara, pasti saudara mau melakukan yang terbaik. Bahkan mau berkorban, mau mematikan kedagingan kita supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena saudara dan saya tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam keadaan seperti ini pun jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Bahkan firman Tuhan berkata, berikanlah kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Biarlah kita mempunyai kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Dengan mengasihi, dengan menghormati. Amsal 2 ayat 4 sampai 6 firman Tuhan berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, cari, kejar, mencari Tuhan, mengejar seperti harta yang terpendam, sesuatu yang valuable, yang sangat-sangat berharga. Biarlah hati kita selalu merindukan, maka kita akan menerima pengertian yang datang daripada Tuhan. Dan ayat yang ke-6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita tahu suara Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan adalah suara hatinya. Waktu kita membaca firman Tuhan, mari kita jangan membaca begitu saja. Tetapi renungkan, sambil membayangkan, tanyakan, pelajari, gali. Sungguh indah waktu kita membaca firman Tuhan dan bertanya dan Tuhan membukakan satu demi satu dalam hal apapun. Saudara, Tuhan senantiasa berbicara. Biarlah hati yang merindu akan Tuhan akan mudah mendengar suara Tuhan. Dengan hikmat seperti Salomo dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau saudara, contoh ya, punya anak. Katakan saudara punya 2 anak. Tentu 2 anak itu berbeda, saudara ya. Mungkin karakternya berbeda, wajahnya berbeda, kesukaannya berbeda. Dan saya percaya biasanya talenta dan potensi yang ada dalam kehidupan anak-anak juga berbeda. Saya punya anak 4, 3 diantaranya kembar 3. Walaupun 3 itu lahir dalam waktu yang kurang lebih sama, cuman beda 1 menit. 3-tiganya berbeda, kesukaannya berbeda, ya potensinya berbeda. Saudara, kalau saudara tahu anak saudara yang pertama mungkin suka berkomunikasi, pintar berkomunikasi. Dan anak yang kedua itu punya potensi dalam seni atau musik. Tentunya kita sebagai orang tua akan mengarahkan ke bagian mana anak itu akan maksimal. Akan masuk di dalam rencana Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kita sebagai orang tua tidak akan menuntun anak yang suka berkomunikasi untuk menjadi kerja di belakang meja begitu ya, atau sebagai accountant. Saudara, karena bukan di situ gift karunia yang Tuhan berikan. Kalau dia ada di tempat yang tidak tepat, saudara, dia bisa cepet tua begitu ya, atau bebannya tuh rasanya waktu bekerja itu berat banget. Tapi waktu kita membawa anak-anak sesuai dengan talenta, sesuai dengan potensi,
yang Tuhan taruh, mereka akan bersinar, saudara, akan dapat berkarya dengan luar biasa. Demikian waktu kita mengenal hati Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan lebih tahu lagi jalan-jalannya, dan jalan-jalannya firman Tuhan akan menuntun hidup saudara dan saya, sehingga kita dapat membuat keputusan-keputusan yang berhikmat, langkah-langkah hidup yang membawa saudara dan saya kepada keberhasilan. Kenapa? Hikmat itu penting. Hikmat memberikan kekuatan dan kuasa untuk menguasai keadaan. Seperti saat hari-hari ini, keadaan berita yang kita dengar, wah, kebanyakan yang buruk, saudara. Kita buka Facebook, buka Instagram, lihatnya, aduh, ada yang sakit, ada yang ini, tidak enak sama sekali, saudara. Tapi kita harus kuat, kita harus mempunyai hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan membuat kita kuat berjalan bersama Tuhan. Bisa bertekun di dalam pengharapan, melewati ujian, ada iman yang bangkit, ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, memampukan, memberi kemampuan kepada saudara dan saya untuk mengatasi masalah, untuk mengatasi keadaan, bukan keadaan yang mengatasi kita. Bahkan mengatasi emosi, mengatasi pikiran. Kita butuh hikmat Tuhan. Efesus 1 ayat 17 firman Tuhan berkata, Paulus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Wow. Roh hikmat dan wahyu. Hikmat akan membawa kita mengenal Tuhan yang benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang kudus. Kita mendapat bagian kekayaan kemuliaan yang luar biasa untuk mengerti adanya pengharapan di dalam Tuhan. Wah, luar biasa sekali, saudara. Dan ayat yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya percaya, saudara dan saya, kita punya iman. Kita percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menerima kuasa sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bukan sesuai dengan kekuatan kuasa kita, tetapi kuasa Tuhan. Waktu kita bisa mengerti dan menghidupkan kuasa Tuhan itu, kita bisa tegar, saudara. Dan kita perlu tegar. Dengar, saudara, hari-hari ini, walaupun keadaan mungkin tidak nyaman, tidak baik, tetapi Tuhan tetap memakai setiap hamba-hambanya, saudara dan saya, untuk menjadi terangnya, untuk menjadi terang dan garam di kegelapan. Banyak orang yang membutuhkan saudara dan saya hari-hari ini. Dan saya percaya di hari-hari ini justru melalui kehidupan saudara dan saya, melalui perkataan saudara dan saya, banyak orang dikuatkan, dipulihkan, dibangkitkan, bahkan menerima keselamatan karena menerima Injil itu, saudara. Keselamatan daripada Yesus. Hikmat yang akan menuntun hidup saudara dan saya untuk berhasil. Dengan hikmat kita bisa menjadi jawaban, memberi solusi, dan membuat hidup kita melakukan segala sesuatunya dengan lebih kreatif, lebih cerdas, saudara. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Banyak orang kerja keras, tapi hasilnya tidak maksimal. Contoh, saudara, sebuah cerita. Ada seorang bapak, katakan Bapak Budi namanya.
Dia penebang pohon dan digaji sehari 500.000. Tiba-tiba ada seorang pria lain yang datang dan mulai bekerja menebang pohon, dan orang itu menerima gaji 1 juta. Tentu Pak Budi bertanya-tanya, kenapa yang ini kok menerimanya 1 juta, sementara saya juga menebang pohon yang sama, tapi gajinya cuma setengahnya. Lalu waktu dia bertanya kepada atasannya berkata, kenapa kamu tidak tanyakan saja kepada bapak itu? Ya, waktu Pak Budi bertanya, ternyata si bapak yang baru bekerja itu bertanya, loh, bapak kenapa cuma potong tebang pohonnya cuma 5 pohon? Kapan bapak mengasah kapak bapak terakhir? Lalu Pak Budi berkata, saya mengasah, minggu lalu saya asah kapak saya sampai tajam mengkilat lagi. Kemudian bapak yang satunya berkata begini, Pak, saya itu setiap kali sebelum menebang pohon saya akan asah kapak saya sampai tajam. Saudara, biarlah kita mempunyai hikmat. Waktu kita mempunyai hikmat, kita akan bekerja dengan lebih baik, lebih kreatif, lebih maksimal. Dengan pisau yang tajam, Bapak itu dapat memotong dengan lebih cepat dan lebih baik, saudara-saudara, sehingga dia bisa menerima hasil penghasilan yang lebih banyak. Kalau saudara mau berhasil, carilah hikmat Allah itu. Hiduplah bersama Tuhan. Hikmat Allah akan menjadikan saudara orang-orang yang menjadi jawaban, yang membawa solusi. Hikmat akan menumbuhkan kreativitas. Hikmat Allah akan membuat kita menjadi lebih cerdas, bekerja dengan efektif. Hikmat akan memberi kekuatan untuk menyelesaikan sesuatu. Hikmat akan menuntun setiap kita untuk berhasil. Saya tutup dengan ayat firman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah firman ini kembali menguatkan setiap kita. Amsal 2 ayat 6 sampai 10. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Wow, luar biasa sekali saudara. Waktu kita mencari Tuhan, mengejar Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat itu yang datang melalui firman-Nya yang membawa setiap saudara dan saya untuk hidup di dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan yang memerisaikan setiap kita. Mari saudara, apapun keadaan kita saat ini, jangan menjadi lemah. Bangkitkan iman. Kita punya Tuhan sumber hikmat. Mari kita pandang Yesus. Jangan pandang masalahmu. Dia sumber hikmat. Dia dapat memberikan apa yang kita butuhkan saat ini. Hikmat itu mengalir. Ingat bagaimana Salomo dalam keadaan yang sangat sulit menerima hikmat Tuhan, dan hikmat itu membuat dia menjadi seorang raja yang dapat membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Dan biarlah kita semua berdoa, minta kepada Tuhan, biar hikmat Allah terus mengalir lebih lagi di hari-hari ini. Dan kita percaya bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Mari saudara, kita satukan hati. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang kekurangan hikmat, Tuhan biarlah Engkau mencurahkan hikmat-Mu atas setiap kami, agar kami dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat, mengatasi masalah yang ada, persoalan, tantangan yang kami hadapi ya Tuhan,
dengan hikmat yang datang daripadamu. Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa apa-apa tanpa hikmat-Mu, dan biarlah hikmat Allah menuntun dan memimpin kehidupan kami, dan pakai setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Inilah kami bangsa Indonesia, Tuhan. Kami datang Tuhan, kami minta dan berseru Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Engkau yang mendengar doa kami dari surga. Dan kami minta ya Tuhan, Engkau memulihkan negara kami, bangsa kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk Indonesia. Oh, lawatlah Indonesia Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada Bapak Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintahan ya Tuhan, sehingga di hari-hari ini dapat mengatasi masalah yang ada ya Tuhan Yesus, dengan hikmat yang datang daripadamu ya Tuhan, kekuatan yang datang daripadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau bantu Indonesia Tuhan, dan Tuhan kami berdoa Tuhan bagi yang terpapar dengan COVID khususnya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan ya Tuhan. Jamah Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak, bahkan bayi-bayi ya Tuhan Yesus, ada perlindungan, tudung perlindungan-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau yang menumpangkan tangan-Mu dan mengalir kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi para dokter, suster Tuhan, para perawat, tenaga medis yang bekerja dengan keras Tuhan Yesus. Engkau memberkati, melindungi, memberkati keluarga, lepas keluarga dari keluarga mereka ya Tuhan, sehingga ada perlindungan yang sempurna daripadamu ya Tuhan, kekuatan dan sukacita untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Oh Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan biarlah Roh Kudus melawat Indonesia. Oh Tuhan, kami minta ya Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Engkau yang membawa kami terus naik dan bukan turun. Engkau yang memberkati, melindungi ya Tuhan. Bahkan saat ini kalau ada yang mengalami kesulitan keuangan Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau membukakan mata rohani ya Tuhan, kepekaan ya Tuhan, untuk melihat, untuk berkreativitas, untuk menemukan ya Tuhan jalan-jalan yang Kau telah siapkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau yang memakai setiap kami, dan apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyinari hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu dan memberi kasih karunia. Tuhan, Engkau yang menghadapkan wajah-Mu dan memberi damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong, membantu, menghibur, mengurapi dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Kami merindukan-Mu. Kita yang percaya telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudara, selamat berkarya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.